Shalom pagi, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersema di kerajaan surga, inilah kepada anak yang kekasihi, dan kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Kami masih bisa bernapas, kami bisa hidup, dan kami merasakan kebaikan Engkau yang Kau berikan dalam hidup kami, keluarga kami, dan kami masih bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Maka sebelum kami beraktivitas ini, kami mengadakan satu mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh naikkan pujian dan penyembahan. Dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami, lembutkan hati kami sehingga firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Rasul-rasul pasal Kisah para Rasul-rasul pasal yang ke-23. Kisah Rasul pasal 23 ayat pertama sampai ayat 11. Kisah para Rasul pasal 23 ayat pertama sampai 11. Sambil menatap anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai pada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah?" Jawab Paulus, "Hai saudara, aku tidak tahu bahwa ia ada imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hei saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah agama ini karena aku mengharapkan akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang Saduki, dan bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tapi orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadi keributan besar. Bapak ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang ada salah pada orang itu. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadi perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di atas sisinya dan berkata padanya, "Kuatkan hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Kita perhatikan mutiara yang indah yang dapat kita petik pada pagi hari ini. Kita perhatikan pada ayat yang pertama. Sambil menatap anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hei saudara-saudaraku, sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Puji Tuhan, suatu perkataan yang sangat baik yang menjadi berkat buat kita pagi hari. Apa kata yang baik ini? Sampai hari ini
Paulus tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Perkataan Paulus ini bagaikan perkataan kita yang pada pagi hari. Kalau Paulus sudah berkata sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani di hadapan Tuhan, kita pun juga hari ini adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan hari ini bahkan sampai detik nafas yang terakhir kita harus hidup dengan hati nurani yang murni. Dan Alkitab menulis, jangan dimulai dengan roh, ujung-ujungnya daging. Atau kita dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Kita harus hidup dari roh, hidup dalam pimpinan roh sebagai anak Allah. Roma 8:14, anak Allah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roma 8:14. Sampai napas yang terakhir kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, atau pimpin oleh Allah. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kalau kita menyimpang ke kanan ke kiri, ingat firman Allah berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 8. Sebagai contoh, umat Israel contoh akan perbuatan mereka. Contoh. Sebagaimana 1 Korintus 10 ayat yang ke-8, bangsa contoh, mustinya hanya berapa hari dia sampai ke Kanaan, tapi karena ulah dimulai dengan roh dan perjalanan daging yang berontak, minta daging, marah, bersungut-sungut. Inilah kehidupan Kristen yang tidak baik. Cukup bangsa ini contoh buat kita. Tapi Paulus ini beda. Dia dimulai dengan roh, dimulai dengan daging, akhirnya di roh. Roh ikut terus. Dia mau menderita, dia mau semua karena bahkan hatinya sedemikian bersih, murni. Hati yang murni berarti tidak cacat celah. Maka jagalah hatimu. Amsal 4:23. Pelihara hatimu. Hati kita harus bersih dari perkara-perkara najis. Hati kita harus bersih dari perkara-perkara kotor, perkara cabul, perkara yang memalukan Tuhan. Tapi sekali kita butuh uang, butuh segala-galanya daging, tapi demi hidup dan pimpinan roh, hati mulai kita tetap mempertahankan tabisan atau penyerahan kita kepada Tuhan. Amin. Betapa penting kita punya hati nurani. Kalau kita punya hati nurani, masa sih Tuhan gak kasih makan? Masa Tuhan tidak pelihara kita? Oh, burung darah kalau pelihara, Tuhan juga pelihara saudara. Saudara percaya Tuhan pelihara saudara, Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Dan jelas Alkitab menulis Ibrani 13 ayat 4. Tuhan sekali-sekali tidak tinggalkan saudara. Tuhan sekali-sekali tidak membiarkan saudara. Dia Immanuel, dia beserta saudara. Amin. Benar Bapa di surga. Biarkan perkataan Paulus ini mengingatkan akan kami juga, supaya kami hidup hati nurani yang murni di hadapan Engkau. Makanya sucikan pikiran sampai angan kami, dan hati kami diisi dengan bejana hati kami oleh firman-Mu, firman meja hati kami penuh dengan firman-Mu, penuh dengan firman-Mu, bagaikan meja roti 66 tubuh. Matius 37 dan 24, 37 dan 27 yang menjadi berkat buat kami semua. Biarlah firman-Mu bertanda dalam hati kami yang kudus, hati yang suci, hati yang bersih, hati yang benar-benar mengasihi Engkau, bukan hati yang sembarangan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang besar dalam hidup ini. Dan kami tidak main-main dalam dosa. Sucikan hati dan pikiran kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka hanya berjuang ke depan. Kau berikan hikmat yang dari surga. Kami bersyukur
COVID-19 endemi. Dan kami bersyukur ekonomi negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan. Biar firman-Mu benar-benar tertanam di hati kami. Perjanjian lama 39 buku, perjanjian baru 27 buku, 66 kitab termeterai dalam hati kami, dan hati kami yang bersih, yang keluar dari hati bukan karena najis kotor, tapi firman bertanam pada kehidupan. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, bagai angka 66 isi meja roti sajian yang ada dalam hati kami, sehingga hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.